Bersyukur kepadamu Tuhan. Kata-kata lagu ini mengingatkan kami Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah terbatas. Kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tetap akan rasakan, selalu merasakannya Tuhan. Pada setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga kalau saat ini kami boleh mengadakan live on Facebook. Tetaplah berdoa. Tuhan yang menolong acara ini untuk kami menarik banyak orang berdoa, memiliki waktu-waktu doa, baik bersama kami ataupun sendiri, supaya mereka boleh membuka hati mereka, mengadukan pergumulan mereka. Mereka bahkan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga demikian Tuhan, boleh selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam acara ini. Firman Tuhan dan doa syafaat, doa pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, bro and sis, anak-anak sekalian. Jumpa dengan saya kembali Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Saya yakin ketika engkau ikut acara ini, engkau juga sudah mempunyai waktu-waktu yang khusus lainnya untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saya ingin bagikan firman Tuhan sebagai landasan doa kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, yaitu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu, ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk mendiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Ya, ada waktu-waktu di sini pengkhotbah katakan bahwa keadaan itu ternyata semua ada musimnya, ada waktunya, ada kesempatannya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi stres dalam hidup kita ataupun bosan dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup itu dari lahir sampai pada usia lansia, ya saudara. Maka Tuhan memberikan waktu-waktu yang berganti-ganti. Makanya saya pernah singgung yang waktu yang lalu bahwa ada waktunya expire penyakitmu. Artinya ya udah sudah sembuh, mau diulang lagi nggak bisa. Datang hal yang lain lagi, masalah kehidupan, keuangan, expired juga. Artinya ada kadaluarsanya keadaan itu. Nah, bagi pengkhotbah firman Tuhan ini katakan bahwa ternyata semua memang punya waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, jadi ini menjadi suatu pelajaran buat kita untuk kita bisa percaya semua ada waktunya. Dan ada ayat yang ke-11 yang sudah semua pasti tahu, yaitu Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tadi kita nyanyi lagu tidak terbatas, tapi Tuhan tidak juga terlalu cepat, tidak terlambat, dan kita tidak dapat menyelaminya. Ya. Oleh sebab itu ketika kita tidak dapat menyelaminya, mari engkau berdoa supaya engkau bisa menyelami ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan pasti akan berbicara dalam hidupmu. Semalam saya dapat telepon dari Hong Kong yang mengikuti acara kita ini. Ya, semoga kalau dia mengikuti, puji Tuhan, jadi berkat.
Dia menelpon sekitar 1 jam, mungkin ya karena Hong Kong dan Indonesia beda 1 jam. Seperti jamnya Wita ya, bagian tengah. Seperti Manado, Sulawesi, ya, Nusa Tenggara itu ya 1 jam lebih cepat daripada Jakarta, WIB. Nah, apa yang katakan? Ternyata Tuhan datang kepada dia. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya, dan Tuhan seakan berbicara dengan dia. Dan dia dipulihkan dari segala sakit hati. Dia bisa mengampuni. Luar biasa, dan sukacita tampak dari mukanya. Nah itu luar biasa. Saya bersyukur juga kalau pelayanan ini Tuhan pakai dan dia bisa berdoa, membangun doa. Terkadang dia tidak ikut doa pagi dengan kami karena dia harus bekerja. Tetapi ketika dia sendiri, dia teringat harus berdoa. Jadi tujuan kami yaitu supaya kita banyak berdoa. Karena ketika waktu-waktu itu kita tidak dapat terselami, tidak dapat menyelaminya, kenapa ini terjadi dan kenapa begini, kenapa ada kedukaan orang yang kami kasihi meninggal, kemudian kita terhanyut dengan waktu itu. Ternyata 2 minggu kemudian kita mulai bangkit. Ya, saya pun punya pengalaman, saudara. Ketika ibunda saya meninggal, Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia akan meninggal pada usia begini. Saya sudah tahu, itu kenyataan hidup. Nah, tapi saya mungkin menolak karena dia pendoa di tempat ini. Nah, puji Tuhan, agak down ya saudara, meninggal. Tapi Tuhan bawa 2 minggu kemudian saya dihiburkan oleh Roh Kudus luar biasa. Dari menangis, Tuhan hiburkan. Roh Kudus hiburkan luar biasa. Perlahan-lahan semua Tuhan ubahkan. Karena apa? Ada waktunya. Kita harus merelakan semua. Ada waktu bersama. Oleh sebab itu ketika ada waktu bersama, ada waktu engkau dalam keadaan senang, waktu dalam keadaan menderita pun dan ada pertolongan Tuhan, mungkin juga belum ada, tunggu waktu Tuhan. Amin. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus pun datang ke dunia ini sudah ditetapkan di dalam Galatia 4 ayat 4. Paulus menuliskan Galatia 4 ayat yang keempat, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sudah ditentukan akan lahir dari mana dan kemudian siapa, waktunya yang terbaik. Disitulah kita mulai dengan tahun. Kemudian mulai ada beberapa waktu kemudian ada tahun Masehi, tahun kelahiran Yesus dijadikan awal dari Masehi. Artinya itulah patokan, mau beda berapa tahun atau bagaimana, yang penting Masehinya diambilkan dari keadaan itu. Nah puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita yakin juga kalau pergumulan-pergumulan kita akan selesai. Kalaupun saya dan saudara bahagia hari ini, akan ada waktu yang Tuhan izinkan lagi untuk mengalami musim yang lain, mengalami keadaan yang lain. Nah persiapkan hidup kita. Keadaan berubah-ubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kita pun harus percaya kepada Tuhan dengan tidak goyah, tidak berubah. Jangan waktu senang kita lupa Tuhan. Terbalik, waktu senang juga kita suka dengan Tuhan. Waktu menderita kita gak mau andalkan Tuhan, pergi kepada hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita berbalik juga, ada yang nanti dekat dengan Tuhan kalau sakit, kalau menderita. Jangan seperti itu. Stabil dengan Tuhan, erat dengan Tuhan di segala waktu. Puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Haleluya. Kita nyanyi lagu Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku.